Halo fans, jumpa lagi. Ya, kiprah timnas Indonesia di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini telah usai. Namun demikian yang pasti banyak lika-liku, suka duka dan dinamika yang dialami oleh para punggawa Garuda, staf kepelatihan PSSI, bahkan rakyat Indonesia sebagai barisan supporter Garuda yang selalu setia mendampingi perjuangan Garuda di panggung kualifikasi selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Memang Indonesia telah gagal melaju ke tahap berikutnya untuk bisa merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 yang telah membuat semua pihak sedih dan kecewa. Namun sebenarnya apa yang sudah kita capai dan miliki saat ini sudah jauh melampaui target dan ekspektasi siapapun, bahkan bagi publik ASEAN sekalipun. Dan saat ini PSSI juga baru saja memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Nah, berikut ini adalah deretan postingan media sosial mulai dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Patrick Kluivert, hingga para pemain timnas. Juga komentar para fans yang seakan menjadikan semua cerita ini sebagai mini diorama perjalanan timnas Garuda yang saat ini seperti sedang berada di tengah persimpangan jalan. So, mari kita simak bersama guys. Mulai dari postingan Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI saat ini. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick dan tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Terima kasih juga untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Lalu tanggapan para fans, jika ekspektasi tidak dapat terpenuhi inilah resikonya. Saya harap dengan ini timnas kita akan menjadi lebih baik dan kuat dari sebelumnya. Asik, pelatih baru lagi, disuruh percaya proses lagi. Kalau PSSI-nya baik, timnasnya juga akan baik. Yang sudah tahu proses Coach Sintayong, maka biarkan prosesnya berlanjut, bukan dari nol lagi. Please Pak. Semoga lebih dewasa lagi PSSI. STY in. Menyimak siapa kira-kira gantinya Patrick. Ini baru nice info, bentuk tanggung jawab. Gak sedikit opsi pelatih yang lebih qualified. Semoga Pak Erick Thohir lebih bijak dan jeli dalam pemilihan pelatih berikutnya. Tolong untuk pelatih selanjutnya jangan ada intervensi atau kepentingan yang gak penting-penting banget buat sepak bola Indonesia ya Pak Eto'o. Kemudian lanjut pada postingan Patrick Kluivert menanggapi pemecatan atas dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal atas fakta bahwa kita tidak berhasil ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang kita bangun bersama. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya dan Pak Erick Thohir untuk perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia. Dan sayangnya Patrick Kluivert menutup kolom komentarnya, jadi para fans tidak bisa berkomentar di postingan tersebut. Lanjut ke postingan pemain, mulai dari JIJS. Biasanya saya tidak memposting pesan seperti ini, tetapi saya merasa seperti itu harus dilakukan dalam kasus ini. Karena saya telah melihat banyak komentar negatif dan terutama mengenai Tuan Thohir dan timnya. Apa yang banyak orang tidak lihat adalah berapa banyak yang mereka lakukan di belakang layar untuk memastikan semuanya diurus dengan baik bagi kami sebagai pemain. Dalam kekuatan mereka memberi kami kondisi terbaik di luar lapangan.
sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada kinerja kami di lapangan. Kita semua berbagi mimpi untuk mengangkat Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan mewakili bangsa kita di panggung Piala Dunia. Meskipun kami gagal memenuhi syarat untuk 2026, kami telah mencapai tonggak penting yang harus dibanggakan. Mencapai tahap kualifikasi ini dan mengamankan kualifikasi langsung untuk Piala Asia 2027 adalah langkah maju yang besar. Tanda-tanda bahwa proyek kami bergerak ke arah yang benar. Kemajuan membutuhkan waktu, dan sementara jalan tidak pernah mudah. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tempat yang kita inginkan. Sama seperti kalian semua, aku merasakan kekecewaan ketika hasilnya tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tapi itu bagian dari sepak bola. Kesuksesan tidak terjadi dalam semalam, melainkan perjalanan yang dibangun di atas pelajaran, usaha, dan pertumbuhan. Apa yang dapat saya katakan dengan pasti adalah bahwa kami sebagai pemain selalu diberikan dukungan dan profesionalisme terbaik di bawah bimbingan Tuan Thohir. Memungkinkan kami untuk sepenuhnya fokus memberikan yang terbaik mutlak untuk negara yang indah ini. Sekarang lebih dari sebelumnya, kami membutuhkan dukungan Anda. Tetap percaya, terus bermimpi, dan tetap berdiri bersama kami. Karena aku benar-benar percaya ini hanyalah awal dari sesuatu yang hebat. Lalu tanggapan para fans? Bang, please gak usah belain Erick Thohir. Kami dukung timnas, tapi kami tidak dukung PSSI dan Exco. Andre Rosiadi jangan buat suram pak. Pinkem cukup, tunggu proses evaluasi dari federasi. Fokus sama semen Padang, sama anak kesayangan bapak aja ya. J, we love and support you, but sorry we disagree with federation and your coach. Bang Jai so proud of you, selalu berusaha nenangin, selalu ngeyakinin, kapten sejati. Lanjut ke postingan The Professor Tom Haye. Sangat sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk saat ini. Kami berjuang sangat keras mengejar impian mencapai Piala Dunia. Kali ini bukan waktu kami dan itu menyakitkan. Mungkin akan lama sekali, tapi melalui rasa sakit ada kebanggaan. Kebanggaan di negara yang berani bermimpi, yang berdiri tegak melawan rintangan dan mencapai hal-hal yang pernah dianggap mustahil. Untuk semua orang yang percaya, yang mendukung, yang tidak pernah berhenti bermimpi bersama kami, terima kasih. Perjalanan ini tidak pernah hanya tentang kualifikasi. Ini tentang menunjukkan kepada dunia dan generasi berikutnya apa yang kita bisa. Ini bukan akhir, ini bukti yang kita miliki. Dan bahwa suatu hari impian kita akan menjadi kenyataan. Lalu komentar para fans, ayo jaga keprimaan Prof agar bisa main di 2030. Nggak ada yang nggak mungkin Prof. Ronaldo yang umur 40 tahun saja bisa. Kamu juga bisa, ayo semangat terus, jaga kesehatan biar prima terus. Terima kasih telah memilih Indonesia di puncak karirmu, Tom. Semoga di generasi mendatang akan ada Tom Haye lain yang tumbuh besar mengidolakan sang profesor. Terima kasih telah memilih Indonesia, hormat kami. Thank you Profesor Haye, kamu sudah hebat. Tom, namamu akan dikenal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lalu postingan Kevin Dix, sulit untuk menjelaskan betapa sakitnya ini. Kami memimpikan sesuatu yang begitu besar dan kami memberikan semua yang kami miliki untuk membuatnya nyata. Setiap pelatihan, setiap pertandingan adalah untuk negara ini dan untuk orang-orang yang percaya pada kami. Saat ini terasa hampa. Tapi aku tahu suatu saat rasa sakit ini akan berubah menjadi kekuatan. Terima kasih Indonesia telah berdiri bersama kami melewati itu semua. Kami akan terus berjuang untuk mimpi ini, selalu. Lalu komentar para fans, 2030 kita buktikan Dix istimewa. Semangat terus para pemain timnas, kami selalu dukung kalian. Kalian menang di hati kami semua. Kalian yang berjuang di lapangan membuat kami bangga, tetapi tidak untuk pelatihnya. Belum berakhir pahlawan. Lalu postingan dari Calvin Verdong. Pertama-tama terima kasih pelatih dan staf atas kepercayaan kepada saya sebagai pemain dan kerja keras yang kami lakukan sebagai sebuah grup. Seperti J,
Saya juga ingin meluangkan waktu sejenak untuk secara pribadi menanggapi beberapa reaksi yang saya lihat di media tentang Bapak Thohir. Beberapa komentar negatif membuat saya sedih karena saya bermain untuk Indonesia saya dengan bangga, kehormatan, dan komitmen 100%. Apa yang banyak orang mungkin tidak lihat adalah bahwa Tuan Thohir dan timnya telah menciptakan lingkungan berperforma tinggi kelas dunia yang memungkinkan kami para pemain untuk mengembangkan dan tampil dengan yang terbaik. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Thohir dan timnya. Kadang-kadang saya membaca hal-hal yang benar-benar berbeda dari apa yang saya alami dan rasakan secara pribadi. Karena apa yang saya alami adalah dedikasi, semangat, dan dorongan kuat untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Seperti kalian semua, aku merasa kecewa, tapi bagiku ini masih terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat, sebuah mimpi yang baru saja dimulai. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berharap seluruh bangsa kita bisa kembali berkumpul, menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat untuk timnas yang selalu saya rasakan di setiap pertandingan yang saya miliki kehormatan bermain untuk Indonesia. Lalu komentar para fans, cuci tangan terus Pak Ketum. Verdong pemain yang kalem nggak pernah neko-neko, jarang main sosmed apalagi ngepost panjang begini. Buset, elektabilitas sudah turun nyungsep, mau pakai pemain yang kalem yang gak ada haters buat naikin elektabilitasnya lagi. Cuci tangan terus. Jadi makin yakin buat Erick Thohir out. Dear Bro Verdong, jika Anda membaca komen saya, mengapa supporter Indonesia mengkritik Mr. Erick Thohir? Karena beliaulah yang membuat kesalahan fatal. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam, maka tanyakan kepada supporter Indonesia. Misalkan La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Coba tanyakan mengapa mayoritas supporter Indonesia mengkritik Mr. Erick Thohir. Lanjut postingan dari Joy Pelupesi. Sekarang, beberapa hari setelah pertandingan terakhir kami dengan timnas di Arab Saudi dan banyak reaksi, saya ingin memberikan respon pribadi dan positif. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih kepala atas kepercayaan besar kepada saya dan memberikan debut saya untuk tim nasional pada bulan Maret melawan Bahrain. Kepercayaan dan cara kerja beberapa bulan terakhir dengan seluruh staf ini menyenangkan. Sayangnya, apa yang saya katakan sebelumnya, pada saat ini mimpi tetap mimpi. Kami akan terus bekerja keras, menatap ke depan dan menunjukkan semangat kami dan percaya untuk masa depan. Itulah cara untuk mencapai sesuatu. Setelah semua reaksi tentang Pak Thohir, dapat saya katakan dari pengalaman saya sendiri bahwa Pak Thohir dan timnya selalu menciptakan keadaan terbaik bagi kami sebagai tim untuk berada yang terbaik untuk tampil di timnas. Itulah yang kita semua inginkan, situasi terbaik untuk tim nasional dan seluruh negeri. Untuk menyelesaikan pesan ini, saya ingin mengatakan, tolong dukung terus timnas dan Pak Thohir bersama-sama sebagai satu kesatuan, seperti yang selalu kalian lakukan. Dukungan positif memberi kita selalu dan setiap waktu begitu banyak energi dan kepercayaan. Sampai jumpa lagi. Lalu komentar para fans, thank you Cuy, sukses selalu di klubmu. Kalau ada panggilan timnas, pulang Cuy, bela timnas Indonesia terus ya. Yang gak posting panjang tentang saya, gak saya ajak ke Piala Asia. Kami hanya bangga pada pemain. Kita tunggu siapa tameng berikutnya. Yain aja, padahal warga Indonesia gak pada baca. Proud of you Om Cuy, nanti kita ke Piala Dunia 2030 bareng-bareng ya. Lalu ada Justin Hapner. Saya sangat bangga dengan tim tentang betapa kerasnya kami telah berjuang selama tahun-tahun terakhir untuk datang ke tahap ini. Kami begitu dekat untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi sayangnya itu tidak cukup. Dukungan yang kami terima di Indonesia dari hampir 300 juta orang sungguh luar biasa. Saya memberikan semua yang saya miliki selalu di setiap latihan dan setiap pertandingan. Bahkan ketika saya cedera, itulah arti bagi saya untuk bermain untuk negara ini. Negara kita bisa bermimpi besar karena ada begitu banyak potensi dan bakat di Indonesia.
Terima kasih kepada rekan tim saya dan semua penggemar untuk semua kerja keras. Kami akan melanjutkan dan fokus pada turnamen berikutnya. Lalu komentar para fans, kamu nggak salah Justin, yang salah itu nasib. Kenapa ada ganti pelatih? Karena Erick Thohir takut pamornya STY ngalahin ketua umum. Thank you Justin, thank you untuk semua pemain timnas Indonesia. Kalian luar biasa, kami tetap bersamamu. Semangat Justin, maafin negara ini Justin. Jusa, proud of you. Terima kasih perjuangnya bersama Garuda. Keep going. Tetap tegakkan kepalamu. Terima kasih atas perjuangannya untuk Indonesia kembali lebih kuat. Nah, itulah guys beberapa pernyataan dari para pemain timnas yang berkaitan dengan kegagalan timnas kali ini. Juga tekanan publik terhadap Ketua Umum PSSI yang dinilai blunder karena mengganti pelatih di tengah turnamen yang sedang berjalan. Di sisi lain, kebanyakan komentar fans juga mempertanyakan apakah postingan para pemain timnas tersebut murni ungkapan hati pemain atau settingan dari federasi untuk tujuan dan alasan tertentu. Belum ada kejelasan apa-apa terkait hal itu, selain hanya spekulasi dan asumsi liar yang masih terus beredar di media sosial saat ini. Namun kali ini kami dari tim Opini Fans mencoba untuk berpendapat terkait hal itu. Bukan untuk meluruskan, tapi untuk dapat memberikan pertimbangan positif bagi para fans guna memprioritaskan kebutuhan dukungan moral kepada para pemain timnas daripada hal lain. Semisal postingan itu asli ungkapan hati mereka, itu sebenarnya juga logis. Mengapa demikian? Bahasa sederhananya, sifat dasar manusia cenderung mencari atau mengejar kenyamanan dalam segala hal di kehidupannya. Terutama di saat kita ada kesempatan untuk memilih mana yang terbukti membuat diri kita nyaman dan mana yang belum tentu membuat diri kita nyaman. Jadi, para pemain telah terbukti merasakan jaminan kenyamanan dari federasi di bawah Ketua Umum Erick Thohir selama ini. Kemudian muncul isu bahwa Erick Thohir akan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan timnas, atau dikarenakan tekanan publik yang makin meluas di media sosial. Maka dari itu, para pemain mulai saling berkomunikasi satu sama lain. Karena mereka khawatir apabila posisi Ketua Umum PSSI berganti dengan yang baru, maka perombakan tersebut mungkin saja akan berdampak pada kenyamanan yang selama ini telah mereka rasakan. Dan juga faktor-faktor psikologis tersebut akan berpengaruh besar terhadap performa pemain di lapangan dalam agenda timnas ke depannya, yang juga akan berdampak pada misi personal sang pemain dalam karir sepak bolanya di klubnya masing-masing. Ya, mereka memang bersedia menjadi WNI dengan segala komitmen nasionalismenya. Tapi bukan berarti mereka bersedia mengorbankan karir sepak bolanya hanya untuk pilihan yang belum tentu membuat sepak bola Indonesia bisa lebih baik daripada saat ini. Terkecuali jika pergantian Ketua Umum PSSI terjadi karena peralihan periode jabatan seperti biasanya. Nah, itulah alasan dasar mengapa mereka seperti dalam tanda kutip membela Ketua Umum Erick Thohir saat ini. Sebuah alasan yang tak mungkin dijelaskan secara gamblang oleh mereka, apalagi lewat media sosial. Jadi mereka hanya menyampaikan clue bagaimana PSSI-nya Erick Thohir memperlakukan mereka selama ini. Dan itu juga sudah memberikan jawaban mengapa mereka bisa dengan kompak menulis postingan yang identik. Karena semua pemain memiliki misi personal yang sama dalam karirnya. Jadi mereka bisa langsung sependapat tanpa harus ada perdebatan antara satu sama lain. Lalu mengapa tidak semua pemain yang ada mengunggah postingan seperti itu? Itu karena memang tak perlu dilakukan. Karena dalam sebuah komunitas yang ingin bersuara hanya perlu diwakilkan pada beberapa figur tertentu yang dinilai tepat untuk menyampaikannya. Itulah guys pandangan kami mengenai makna pesan yang tersirat dari adanya postingan para pemain timnas Indonesia akhir-akhir ini. Jadi tetaplah dukung mereka demi timnas Garuda.